Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Universitas Binasara Informatika yang ada di seluruh Indonesia. Jadi hari ini akan membahas satu pertemuan ketiga untuk mata kuliah PSBU. Adapun materi yang hari ini akan kita bahas yaitu mengenai activity diagram. Kalau minggu lalu kita sudah sama-sama mencoba untuk membahas materi tentang use case. Nah, lanjutan dari use case itu adalah activity diagram. Dan di pertemuan ketiga ini kita akan membahas bersama-sama tentang activity diagram. Nah, jadi activity diagram ini merupakan salah satu diagram yang ada di UML. Nah, di mana activity diagram digunakan untuk memodelkan proses dalam suatu sistem informasi. Activity diagram juga untuk menggambarkan kegiatan-kegiatan utama dan berhubungan di antara kegiatan dalam suatu proses. Nah, biasanya ya sobat, kalau setiap use case itu dapat membuat satu diagram aktivitas. Nah, jadi kalau seandainya kemarin kita sudah membuat satu use case, maka satu use case itu seharusnya digambarkan dengan satu activity diagram. Kenapa sih activity diagram ini menjadi penting? Karena activity diagram sendiri nantinya itu akan kalian pergunakan ketika kalian membuat tugas akhir ataupun kalian membuat laporan KKP. Contoh ya, saya punya sebuah contoh tugas akhir yang dibuat oleh mahasiswa, yang mana untuk activity diagram sendiri itu berada di bab 3 kalau yang perancangan sistem informasi. Nah, di sini kita bisa lihat nih ya, bahwa sebelum kita membuat activity diagram, maka biasanya kita membuat dulu yang namanya prosedur sistem berjalan ya. Kalau kita lihat misalnya ada prosedur sistem berjalan nih dari perusahaan, kita baca dulu sistem berjalan yang ada di sana. Setelah itu sistem berjalan itu akan digambarkan dalam bentuk activity diagram. Nah, kita bisa lihat nih contoh ya. Contoh di sini ada sebuah activity diagram dari CV Pondok Pendaki misalnya. Nah, di sini kita terlihat nih bahwa ada simbol-simbol ya. Nanti kita akan bahas simbol-simbolnya. Ada simbol apa saja. Terus ada aktor. Nah, kalau kemarin kita di use case sudah membahas tentang aktor, ini ada aktor juga ya. Jadi antara use case, activity diagram dan prosedur sistem berjalan itu saling berkaitan. Jangan sampai antara prosedur sistem berjalannya berbeda, use case-nya berbeda, nanti activity diagramnya juga berbeda. Itu di bab 3. Di bab 3 activity diagram dibuat berdasarkan prosedur sistem berjalan. Sedangkan ada pula bab 4. Kalau kita merujuk kepada tugas akhir mahasiswa, ada pula bab 4. Membuat activity diagram berdasarkan use case ataupun berdasarkan tampilan-tampilan dari aplikasi yang dirancang. Contoh misalnya di sini adalah diagram aktivitas rancangan aktivitas admin. Nah, berarti ini adalah prosedur interaksi admin dengan sistem yang telah dibuat. Nah, jadi kurang lebih apa sih activity diagram itu? Activity diagram intinya adalah menggambarkan langkah demi langkah, step by step antara aktor menuju ke aktor yang lain, ataupun interaksi antara aktor dengan sistem yang kita rancang. Dari penjelasan yang tadi sudah kita bahas, kita sudah mulai punya gambaran nih, kira-kira apa sih itu activity diagram. Dari gambar ini juga terlihat bahwa sebenarnya activity diagram itu terdiri dari gabungan simbol-simbol. Kita bisa lihat bahwa activity diagram itu sebenarnya adalah gabungan dari berbagai macam simbol. Apa sih simbol-simbol ini? Apa namanya? Bagaimana bentuk hubungannya? Itu kita bisa lihat di slide berikutnya. Ada yang namanya elemen ya, elemen-elemen activity diagram. Yang pertama adalah action. Modelnya seperti kapsul. Apa sih action? Action itu merupakan perilaku yang sederhana dan sudah tidak dapat diuraikan lagi, dilabeli dengan namanya. Oke, contoh kita bisa lihat di sini, kita bisa menemukan action. Yang mana sih action? Login. Nah, login ini merupakan sebuah aksi di mana admin berarti melakukan sebuah aktivitas dengan nama login. Itu simbol yang pertama. Activity penjelasnya digunakan untuk mewakili sekumpulan tindakan. Jadi bisa satu tindakan, bisa sekumpulan. Oke, kita bisa lihat contohnya misalnya seperti ini. Menanyakan atau menyewa barang. Nah, seperti ini ada dua aksi. Ya, ada kedua kemungkinan aksi.
Memberikan penjelasan dan ketersediaan barang, ini juga masih berupa aksi. Jadi biasanya kalau kata-kata yang ada di dalam action ini merupakan kalimat-kalimat perintah. Ya biasanya seperti itu. Memberikan, menanyakan, login, ataupun seperti membuat bond dan lain-lain. Kalau ini yang berada di bab 3 yang berdasarkan prosedur sistem berjalan. Tapi kalau yang sudah berdasarkan aplikasi atau rancangan aplikasi, contohnya seperti ini. Login, menampilkan menu utama, input data barang, simpan data barang. Jadi lebih ke arah kalimat-kalimat yang memberikan perintah. Sedangkan berikutnya ada yang namanya object node. Digunakan untuk mewakili sebuah objek yang terhubung ke sekumpulan arus objek. Dilabeli dengan nama kelasnya apabila kita sudah menggunakan kelas. Yang ketiga ada control flow. Jadi dia menunjukkan urutan eksekusi. Contoh, kita bisa lihat kalau di activity diagram yang saya contohkan tadi, misalnya seperti ini. Login. Setelah login dia melakukan validasi, berhasil atau tidak berhasil, gitu ya. Jadi jika dia berhasil maka dia menampilkan menu utama. Jika tidak berhasil maka dia menampilkan kembali halaman login. Nah, jadi ini adalah arusnya, flow-nya. Oke, kita bisa lihat di sini ada flow. Arahnya kemana? Apakah dia kembali ataukah dia lanjut? Nah, ini ya kita bisa lihat beberapa garis di sini dengan nama flow atau control flow. Oke, ada pula dengan nama object flow, menunjukkan aliran suatu objek dari satu aktivitas ke aktivitas atau tindakan yang lain. Berikutnya ada initial node, menggambarkan awal dari serangkaian tindakan atau kegiatan. Nah, di sini kita juga punya contoh ya. Contoh awalnya seperti ini. Oke, ada sebuah lingkaran hitam ini dengan nama node, initial node. Jadi dia menggambarkan bagian awalnya, menggambarkan startnya ya. Kita bisa temukan di contoh-contoh ini di mana setiap awalan pasti akan ditandai dengan initial node. Berikutnya ada final activity node, digunakan untuk menghentikan arus, semua arus kontrol dan arus objek dalam satu tindakan aktivitas. Contoh kita bisa temukan tadi di sini. Nah, ini adalah simbol yang tadi saya jelaskan. Misalnya, jadi memberikan penjelasan ketersediaan barang. Jika ya, maka dia membuat bond. Jika tidak, maka hentikan. Jadi dia menghentikan aktivitas. Jadi setelah ini tidak ada aktivitas lagi. Berbeda dengan awalan. Awalan hanya hitam solid, gitu ya. Sedangkan kalau simbol finish atau berhenti, maka ada hitam dengan lingkaran lagi di luarnya. Nah, contohnya seperti ini. Finish gitu ya, menyelesaikan sebuah tindakan. Nah, ini sama simbolnya. Berikutnya ada final flow node. Digunakan untuk menghentikan aliran kontrol atau aliran objek tertentu. Nah, ini mungkin kalian bisa coba-coba ya, cari di Google contoh yang ada ininya, final flow node-nya. Nah, mungkin kalian bisa dapatkan contoh-contoh yang lebih akurat ya. Sedangkan kalau saya di sini saya menggunakan contoh yang memang sudah dibuat oleh mahasiswa. Terus kita juga bisa menemukan decision. Nah, decision ini seperti if ya. Kalau kita sudah belajar pemrograman, biasanya kita akan menemukan kode if. Nah, di sini kita menemukan simbol seperti ketupat gitu ya. Kita menemukan simbol ketupat di mana dia berarti memiliki dua buah kemungkinan. Bisa ke arah kiri atau bisa ke arah kanan. Bisa ya atau bisa tidak. Nah, contohnya di sini juga ada contoh tadi. Misalnya di sini ada konsumen. Konsumen di sini menanyakan barang. Oke, ketika menanyakan barang, maka sales memberikan penjelasan tentang ketersediaan barang tersebut. Jika ada, maka dia anggaplah langsung membeli, membuatkan bond. Tapi jika tidak, maka konsumen pergi. Di sini berarti ada dua pilihan nih, barang ada atau barang tidak. Kalau barang ada, maka dia membeli. Kalau barang tidak, maka dia pergi atau dia menyelesaikan prosedurnya, tidak melanjutkan ke langkah-langkah berikutnya. Jadi ini contoh dari decision gitu ya. Tadi kita bisa lihat contoh dari decision node. Digunakan untuk mewakili kondisi pengujian untuk memastikan bahwa aliran kontrol atau aliran objek hanya turun satu jalur. Dilabeli dengan kriteria keputusan untuk melanjutkan ke jalur tertentu. Itulah tadi penjelasan dari decision node. Ada juga kemungkinan setelah adanya kondisi, maka ada kemungkinan kondisinya akan kembali ke activity
satu activity, maka kita memerlukan yang namanya merge node. Apa fungsinya dari merge node ini? Digunakan untuk menyatukan kembali berbagai jalur keputusan yang dibuat menggunakan simpul keputusan. Jadi kalau yang di atas tadi ini kita memisahkan kondisi gitu ya, ada sebuah kondisi yang harus terpisah, maka kalau di merge node ada kemungkinan juga kondisi yang sudah terpisah itu kembali menjadi satu kondisi yang sama. Nah, kita membutuhkan satu node dengan nama merge node. Lalu ada yang namanya fork node gitu ya, digunakan untuk membagi perilaku menjadi seperangkat aktivitas yang paralel atau bersamaan dari aktivitas. Jadi misalnya nih ya, ada dua aktivitas tapi dikerjakan secara bersama-sama. Kalau tadi kan kita aktivitasnya hanya satu aja nih gitu ya, satu aktivitas pindah ke aktivitas yang lain, pindah ke aktivitas yang lain. Ada kemungkinan aktivitas itu berjalan secara bersamaan. Nah, kita membutuhkan satu node, namanya adalah fork node. Contohnya ada di bawah, di slide di bawah ya, di contoh kasus. Nah, misalnya seperti ini. Jadi, kalau kita lihat ya, misalnya ada di sini nih. Anggaplah contoh di sini kita akan mulai tadi ya, kita start memberikan formulir dan selanjutnya sampai mengatur jadwal tes wawancara. Ada dua aktivitas yang dikerjakan secara bersamaan. Yang pertama yaitu calon siswa mengikuti tes wawancara, terus yang kedua native speaker menilai tes tulis. Jadi dua kegiatan ini dikerjakan secara bersamaan. Disitulah kita menggunakan yang namanya fork node. Lalu berikutnya ada yang namanya join node ya. Jadi kalau fork node itu satu aktivitas dilakukan secara bersamaan. Nah, sedangkan kalau join node digunakan untuk menyatukan kembali serangkaian arus aktivitas atau tindakan yang paralel dan bersamaan. Jadi setelah ini tadi bersamaan gitu ya, terus dia kembali lagi menjadi satu aktivitas. Nah, kita menggunakan join node. Nah, lalu yang mana sih contoh join node ya? Nah, kita bisa lihat tadi di contoh yang ada di modul kalian atau di slide ini. Nah, contohnya ini. Pertama, ada aktivitas yang sama dikerjakan secara bersamaan. Nah, ini dengan nama fork node. Nah, setelah melakukan wawancara di sini, ternyata kita menemukan join node. Yang mana join node-nya adalah memberikan hasil tes. Nah, inilah contoh dari join node. Ya, seperti itu ya. Jadi ada fork node, ada join node. Lalu yang terakhir ada yang namanya swim lane. Fungsinya digunakan untuk memecah diagram aktivitas menjadi baris dan kolom untuk menetapkan kegiatan individu atau tindakan kepada individu atau objek yang bertanggung jawab untuk melaksanakan aktivitas dilabeli dengan nama individu atau objek yang bertanggung jawab. Contoh ya, kita bisa lihat nih contohnya ada di yang saya bukakan tadi. Nah, di sini ini swim lane-nya. Ada konsumen, ada sales dan ada kurir. Diberi nama sesuai dengan atau objek yang bertanggung jawab. Siapa individunya? Ya, individunya ada yang tadi ya, ada konsumen, sales, kurir. Konsumen menanyakan dan menyewa barang, sales memberikan penjelasan dan ketersediaan barang, membuat bond, kurir menerima barang yang disewa beserta dengan bond. Itulah tadi fungsi dari yang namanya swim lane. Sekarang kita masuk ke contoh kasus ya teman-teman. Anggaplah nih kita punya sebuah kasus. Di sini sudah tersedia sebuah prosedur ya, prosedur sistem berjalan tentang sistem pendaftaran siswa di English First. Di sini bisa kita baca. Yang pertama adalah calon siswa melakukan pendaftaran di kantor cabang. Dengan mengisi formulir, calon siswa akan diminta untuk membayar biaya pendaftaran 100.000. Setelah membayar, nah ini contoh dari prosedur sistem berjalan ya, bisa kita baca saja ya. Setelah membayar biaya pendaftaran, calon siswa mengikuti tes tulis, calon siswa mengikuti tes wawancara. Nah, dari sini kita bisa membuatkan yang namanya use case-nya dulu, karena tahapannya tadi ingat ya. Pertama kita cari dulu prosedur sistem berjalannya, setelah itu kita buatkan use case-nya. Nah, di sini ada use case diagram contoh kasus 1. Nah, calon siswa dia bisa ngisi formulir, membayar biaya pendaftaran, mengikuti tes tulis, mengikuti tes wawancara, menerima hasil tes, membayar biaya kursus. Petugas, apa sih yang bisa dilakukan petugas? Dia mengelola data pendaftaran, mengatur jadwal dan mengelola pembayaran. Di mana tadi ya, kita bisa lihat nih ada beberapa orang atau beberapa aktor yang terlibat. Pertama ada calon siswa dan petugas. Nah, di sini juga ada seorang native speaker. Jadi kalau kita lihat di sini mungkin ada native speakernya ya. Nih, native speaker menilai tes tulis.
Tapi karena native speaker tidak berhubungan langsung dengan sistemnya, maka dia tidak dijadikan sebagai aktor. Nah, hanya 2 aktor. Tapi kalau di activity diagram, native speaker masuk karena merupakan bagian dari aktivitas pendaftaran. Nah, kita bisa baca di sini nih. Pertama, kita mulai dengan simbol start ya. Petugas memberikan formulir kepada calon siswa. Calon siswa mengisikan formulir. Setelah mengisi formulir, calon siswa membayar biaya pendaftaran. Berikutnya, petugas mengelola pembayaran. Setelah itu, mengatur jadwal tes. Setelah mendapatkan jadwal tes, calon siswa mengikuti tes, lalu menyerahkan lembar hasil tes tulis. Setelah itu, petugas mengatur jadwal tes wawancara. Nah, di sini tadi ada yang namanya Fognote ya. Seperti yang saya jelaskan tadi, ada 2 kegiatan yang dijalankan secara bersamaan. Calon siswa mengikuti tes wawancara, native speaker menilai tes tulis. Lalu mewawancarai siapa? Mewawancarai calon siswa. Lalu petugas memberikan hasil tes, lalu membayar biaya kursus, lalu mengelola pembayaran dan selesai. Nah, kalau dari sini kita bisa melihat nih alur jelas ya, alur pendaftaran di lembaga kursus tadi. Nah, dari prosedur sistem berjalan ini diolah menjadi use case. Dari use case kita buatkan sebuah activity diagram. Kalau kita lihat di sini jelas ya, walaupun belum ada simbol decision. Nah, tapi untuk actionnya udah jelas, ada Fognote-nya, ada start-nya, simbol-simbolnya sudah digunakan. Oke, itu contoh 1. Nah, sedangkan nih contoh kasus 2. Kalau yang tadi kita berdasarkan prosedur sistem berjalan, sekarang kita berdasarkan use case. Use case diagram akan diberikan sebuah activity diagram. Contoh, sistem penjualan buku. Nah, kalau ini sudah terkomputerisasi ya berarti ya. Kalau tadi belum terkomputerisasi, kalau sekarang sudah terkomputerisasi. Apa yang bisa dilakukan anggota? Anggota bisa membeli buku, mengatur alamat pengiriman, dan lain-lain. Admin bisa memproses transaksi, mengelola buku, melihat laporan penjualan. Nah, seperti apa bentuk sistemnya ya? Nah, ini sistemnya, tampilan web bukabuku.com. Nah, jadi ini sudah terkomputerisasi. Kalau yang tadi belum terkomputerisasi, sekarang sudah terkomputerisasi. Jadi, untuk contoh kasus sistem yang sudah terkomputerisasi, contohnya misal ya, ada sebuah tampilan web dengan nama bukabuku.com. Untuk anggota saat klik menu atur alamat pengiriman. Misal nih, saya klik atur alamat pengiriman, maka akan menampilkan alamat pengiriman. Setelah itu, kalau seandainya saya klik tambah alamat baru, maka akan menampilkan form menambah alamat baru. Ataupun setelah misalnya saya klik ubah, maka akan menampilkan form untuk mengubah alamat. Tampilan web saat diklik tombol hapus, ketika klik OK, maka web akan menampilkan alamat pengiriman yang ada. Jadi di sini menampilkan halaman tambah alamat baru, menampilkan halaman ubah, dan memberikan decision atau memberikan pilihan apakah kita mau menghapus alamat atau tidak. Nah, seperti apa diagramnya? Contohnya seperti ini, activity diagramnya. Pertama, kita akan mulai dengan tombol mulai. Setelah itu masuk ke action. Anggota memilih menu atau atur alamat pengiriman. Sistem web akan menampilkan alamat pengiriman. Sama ya, seperti yang tadi disampaikan. Ketika klik menu atur alamat pengiriman, maka akan menampilkan menu alamat pengiriman. Nah, sama. Berikutnya, sistem akan menambah anggota akan menambah alamat baru. Maka dikasih pilihan apakah mau menampilkan form alamat pengiriman atau mau mengubah alamat. Setelah itu, kalau seandainya iya, maka menampilkan form alamat pengiriman. Oke, maka akan melanjut ke prosedur-prosedur berikutnya. Dari 2 contoh kasus yang kita pelajari tadi ya, kita bisa melihat beberapa contoh ya. Yang pertama, dari contoh kasus 1, ternyata kita bisa simpulkan bahwa pembuatan activity diagram itu tidak harus sistem yang sudah jadi. Nah, jadi kalau yang contoh kasus ini kita membuatnya dari sebuah prosedur sistem yang sedang berjalan di sebuah perusahaan. Sedangkan untuk contoh kasus 2, kita membuatnya dari sebuah sistem informasi yang sudah jadi. Jadi 2 activity diagram dibuat dari 2 sumber. Yang pertama, sumbernya adalah dari prosedur sistem berjalan, sedangkan bisa juga yang kedua, yaitu bersumber dari sistem informasi yang sudah jadi. Intinya, activity diagram itu menggambarkan aktivitas satu ke aktivitas yang berikutnya, bisa dari aktor ke aktor ataupun dari aktor ke sistem. Semoga kalian dapat bisa memahami bagaimana cara pembuatan activity diagram, apa saja yang dibutuhkan,
simbol-simbolnya apa saja, dari mana saja sumber kita untuk dapat membuat activity diagram. Baiklah Sobat BSI, demikian penjelasan saya mengenai pertemuan 3 ini, ya, dimana di pertemuan ketiga ini kita membahas activity diagram. Sudah cukup banyak yang kita bahas. Semoga penjelasan saya dapat membantu sobat-sobat semua belajar mengenai activity diagram di pertemuan ketiga mata kuliah perancangan sistem berbasis objek. Sampai ketemu lagi, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.